Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Islam Riau sedang melaksanakan praktikum agroforestry kompleks berbasis sawah. Adapun lokasi yang kami kunjungi berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Bungaraya. Sebelum itu, kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok C, yaitu Ali Rohman, Rian Adi Rusadi, Damara Muhammad Arfan, Agil Andi Putra, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sukron. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui integrasi padi sawah sebagai komoditas inti dengan tanaman hortikultura, tanaman kehutanan silvoforestry, dan tanaman pakan ternak dalam satu bentang lahan yang dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan produktif. Sistem agroforestry yang mengombinasikan tanaman padi dengan kacang tanah yang ditanam pada area galengan atau pematang sawah merupakan bentuk intensifikasi lahan yang efisien dan berkelanjutan. Sistem ini memanfaatkan galengan yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pembatas petakan sawah atau jalur aktivitas petani menjadi area tanam produktif. Dalam pola ini, padi tetap berperan sebagai tanaman utama yang dibudidayakan pada petakan sawah, sedangkan kacang tanah berfungsi sebagai tanaman pendamping yang ditanam di sepanjang galengan tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Pola budidaya tersebut termasuk dalam sistem agroforestry tradisional atau budidaya lorong, sederhana yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, keanekaragaman hayati, serta pendapatan petani. Pemilihan kacang tanah sebagai tanaman galengan didasarkan pada manfaat ekologis dan agronomis yang dimilikinya. Kacang tanah merupakan tanaman legum yang mampu melakukan fiksasi nitrogen melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium pada bintil akar, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen tanah di sekitar galengan. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman padi yang tumbuh di tepi sawah. Selain itu, sistem perakaran kacang tanah membantu memperkuat struktur galengan sehingga mengurangi risiko erosi dan longsor akibat aliran air irigasi. Keanekaragaman tanaman dalam sistem ini juga berperan dalam menekan populasi hama padi karena menyediakan habitat bagi musuh alami hama, sehingga mendukung pengendalian hama secara alami. Dari aspek ekonomi, penanaman kacang tanah pada galengan memberikan nilai tambah bagi petani karena mampu meningkatkan hasil produksi per satuan luas lahan tanpa perlu menambah areal tanam. Hasil panen kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan atau sebagai bahan pangan rumah tangga. Sistem ini juga relatif efisien dari sisi biaya, karena kacang tanah dapat memanfaatkan sisa air, irigasi dan nutrisi tanah yang tersedia di sekitar galengan, sehingga tidak membutuhkan input tambahan yang besar. Penerapan sistem padi kacang tanah di galengan sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Keberadaan tanaman legum berkontribusi terhadap perbaikan kesuburan tanah, penekanan pertumbuhan gulma, serta pengurangan erosi. Dalam jangka panjang, sistem ini mendukung keseimbangan agroekosistem sawah dan menjaga produktivitas lahan. Secara teknis, penanaman kacang tanah dapat dilakukan 1 hingga 2 baris, menyesuaikan lebar galengan dengan waktu tanam yang disesuaikan dengan fase awal pertumbuhan padi. Meskipun terdapat kendala seperti potensi gangguan tikus dan kompetisi air pada kondisi tertentu, pengelolaan galengan dan pengaturan air yang baik dapat meminimalkan dampak tersebut, sehingga sistem ini tetap memberikan manfaat optimal bagi petani dan lingkungan. Ada yang legowo, yang sebelah ini legowo. Oh, sampai ini legowo ini, Pak. Ini waktu penanamannya kemarin di tanggal berapa, Pak? Ini tanggal 19 Bulan 11. Bulan 10. 11. Oh, bulan 11 ya, Pak. 11 ya. Pokoknya ada hampir sebulan ya, sebulan lah. Ini. Iya.
legowo itu bapak juga pak atau bapak yang padi aja atau keduanya bapak juga? Nah, ini yang lain. Yang legowo kami sana kan. Oh, Ada 2 tempat kan kami kan. Jadi 1 hektar, yang sana ada 1 hektar. berarti bapak megang malah 1 hektar. 2 hektar semua, tapi yang sana lain jenisnya. Nah, yang sana tuh legowo, yang ini padi. Berarti yang itu hektar ya pak? Asal hektar. Itu 1 hektar. Berarti ini mohon maaf pak, ini milik pribadi atau pemerintah punya pak? Atau... Yang ini sawah milik pribadi. Oh berarti milik pribadi pak. Pribadi. Soalnya tadi ada kami menanyakan ke bapak-bapak yang di sana pak. Pak Rudi. Ada yang Itu sewa tuh. Ya, Sewa. jadi kalau ini kan milik pribadi pak, apalah kendala yang sering terjadi pak, ibaratnya hambatan yang terjadi lah pak, misalkan dalam waktu mau pemanenannya apa segala macam ya pak. Kalau kami yang terkendala pertama sekali kadang air ini paling kemarin kan pas mau nanam atau air kering yang biasanya ada ini kan nyedot dari air sungai Siak ini kan Iya pak. dinaikkan ke darat kan apanya tak naik tak terbagi lah Tak cukup lah, karena satu tak mesin merata katanya kan tadi ya. jauh juga kan. Bapak Ini harap ini luas bukan satu aparan ini yang sampai ke paket C Jayapura tuh sampai ke paket D. Berarti kalau misalnya pupuk tuh tidak masalah pak? Kalau Eh, pupuk persediaan di sini pak? kalau sini kan ini untuk ke depannya maksudnya untuk musim yang ke depan insya Allah bulan 1 ini bulan depan ini tetap oh, berarti untuk pemupukan ke depan udah aman ya. aman itu dengar kabar kan kami kenyataan ke sana. Berarti sistem di sini kan kayak bapak bilang tadi itu pupuk subsidi pak. Iya pupuk subsidi kalau pupuk dengan subsidi mungkin banyak kan? Ya itu Tapi memiliki kalau modal petani lah. kalau makai itu memang bagus seperti itu kan tapi untuk membelinya itu ya mungkin menghemat biaya lah pak. ya Jadi kalau untuk pupuk lah pak, itu berarti kayak ada kelompok tani gitu pak. ada Oh, berarti setiap yang mendapatkan kartu terdaftar di kelompok tani baru bisa untuk Iya. membeli ya, ibaratnya pupuk subsidi itu kan membeli Nempus juga ya, pak. ya. Tapi dengan harga yang terjangkau kan Ya ya. terjangkau. Bang lumayan kalau sekarang lah kan. Harga kan udah bisa terjangkau. Antara per saknya itu 90.000 Oh itu pupuk jenis apa per pak? 50 kilo. Semua jenis macam urea ataupun Ponskan itu 90. Ini kan udah 1 bulan bapak penanaman ya pak. Ini udah ada di pemberian pupuk pak. Udah nih yang kedua nih. Oh ini bapak lagi pupuk juga ini? Baru nak pupuk. Pemberian pupuk yang pertama kemarin menggunakan pupuk merek apa pak? Urea aja. Urea dalam 1 hektar kalau saya sendiri kan Ya pak? itu 2 kampik. 2 2 kampik. kilo. Berarti 100 kilo. Untuk 1 hektar. 1 hektar. Berarti ini lahan bapak kan 2 hektar pak? Itu dikerjain sendiri pak? Sendiri. Kalau sendiri harus pakai duit. Iya. Berarti untuk pengeluaran modal lebih sedikit Iya, gitu iya. pak? Yang namanya usaha kan Iya, pak, iya. butuh doa dan modal pak. Jadi kalau inilah pak, misalkan pak, ini kan bapak udah karena bapak punya sendiri kan, kira-kira dalam 2 hektar ini berapa lah target atau jumlah besar yang bakal didapat lah pak tonnya atau dalam 1 hektar? Ingin saya tuh memang banyak kan, tapi kadang-kadang yang kuasa juga yang menentukan. Kalau kemarin sih ya alhamdulillah juga kan, tapi kami tunjuk lah buka ya. Yang ini alhamdulillah kemarin dapat 7P 1 hektarnya. Kalau yang sudut sana tuh yang ada pokok bambu sana tuh Iya pak. pertama yang dipakai dia pupuknya pupuk non subsidi udah tuh racunnya itu habis 10 juta 1 hektar ya kalau kami minim cuman 4,5 juta Nyemprot itu menggunakan apa? macam apa herbisida yang ataupun apa itu kan banyak itu nggak satu macam aja pokoknya satu hektar orang tuh habis 10 juta Kalau bapak habiskan 4 juta. cuma 4,5 juta. Jadi pak, kalau bapak tuh kira-kira untuk modal
dari awal panen nih Pak, pengolahan ini kira-kira habis berapa Pak? Dari awal tanam dari- sampai produksi panen. Penyingkalan tanah Iya, kan, iya, penyingkalan sampai- tanah taruh ke 1,5 juta, satu tujuh kan, satu Iya. tujuh nanti buka kan, 1,7. Terus nanam 1,3, 2,3 gitu juga kan. Juta Pak. Nah tuh untuk apa? Untuk pupuk Iya. semuanya udah masuk situ. Oh. Udah masuk situ. Untuk pupuk taruhlah dibikin 5 kintal, 500 kilo, 500 kali 9. 500 berarti 10 sak kan? Iya. 10 sak kali 9. Berarti 90. Pak, 900 kan? Iya, berarti 900. untuk 900. modal awal Bapak membuka 2 hektar ini sampai di waktu yang sekarang Pak udah habis 10 juta Pak. Lebih. Nah, lebih. Lebih. Jadi kisaran 15 juta lah Pak. Sampai panen. Kalau untuk pendapatan kalau hanya dapat 5 ton aja kan, ya mungkin udah Udah balik. balik. Udah. Tapi cuman Belum nggak surplus tergaji juga. kita, Iya. kita nggak tergaji deh. Cuma kerja aja. Tutup lubang kali kerja lubang. ya, bukan lubang. Tapi kalau yang misalnya dapat 96 itu mungkin ada lah sedikit gitu. Lebih. Alhamdulillah harganya pun kemarin sampai 65 kan, biasa kan cuma 6, 62, 6 juta. Ini udah diambil bulog kan, bulog ambil kemarin yang pertama kali panen 62, Satu kilonya berapa? Satu apa, Pak? 62, 6.200. 6.200. Satu kilo. Ya, sekali udah agak rame kan, banyak yang komplain, katanya berani bulog 65, rupanya 62, akhirnya naik jadi 65. Oh, sekarang harga normal 65. Bahkan sampai lebih, sampai 68. Ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya berapa? Kalau tahun 2 tahun yang lewat itu sekitar 57, 54 Berarti sekarang nih udah termasuk ada kenaikan lah kan? ada, alhamdulillah. Ya. Itu pun terbantu dari luar yang pembeli dari luar. Oh, Medan ada juga. juga pembeli dari luar negara. Ya, pembeli gabah kan. Mungkin Pak, ini kan bapak-bapak petani kebanyakan kendalanya terkait apalah Pak, air lah kan Pak, Iya. apa segala macam. Ini biasanya apa solusi untuk air ini biasanya dari petani-petani pribadi di sini atau ada kebijakan dari pemerintah Pak? Ini malah ini untuk tahun ini maaf aja lah. Untuk tahun ini kan Kabupaten Indonesia mungkin dana kurang kan. Ya, efisiensi kan Pak. Ini macam penggalian paret ini pribadi. Ini dengan Iya. menggunakan Ah. apa alat berat kan Pak? Ibaratnya dari apa? Sebelah kan. Oh iya. Itu bagi dua. Misalnya dalam 1 meternya berapa, nanti bagi dua. Nah, Satu masalah ya Pak. Izin Pak, untuk kan lahan Bapak kan ada 2 hektar nih Pak. Apa seluruhnya ditanami padi atau ada tanaman yang lain Pak? kalau ini ya, ke sawah ya untuk sawah. Emang khusus sawah aja Pak, Sawah. nggak ada tanaman yang lain ya? Ya. Kalau yang lain ya mungkin ya sawit gitu kan. Kalau yang cara kalau yang Maksudnya Pak, misalkan Bapak kan punya 2 hektar padi nih Pak, Pak tahu ini kan masih ada yang kosong, ada Bapak Aman. isi dengan tanaman roti, madura, atau Bapak padi, sayuran. kalau ini bukan nggak mau kalau di samping ini kan. Iya, Pak. Kalau udah ditanam itu, kita udah tanam padi, kalau udah tanam begini tuh udah bagus ya kayaknya kan. Baru tanam kacang, itu nanti mati nanti karena semprot awal kena semprot kena uapnya kan. Oh, oke. Nggak bisa. Oh, Kalau yang tidak pernah tahan, Bapak coba juga gitu ya Pak? udah coba san. Itu daun ubi, Ya. kami semprot udah tanam kan, udah kayak gini nyemprot rumput tapi yang bukan pakai yang khusus untuk rumput itu kan, Ya. untuk di padi aja. Itu mati juga. Oh, berarti Mati. di situ kami ada lihat tuh Pak, pohon ubi yang apalah Pak, menguning lah. Menguning, Itu terkena. keriting dia kan. Iya. Keriting. Macam kacang itu kacang Ya, ada juga. kacang tanah itu kan gitu juga. Kacang tanah udah tanam misalnya udah 15 hari kan udah tinggi ada singkal ya. Karena semprot rumput ini aja itu nyemprot di padi-padian ya, dia layu dia, Oh, stres. kena apanya ya Pak? kena uapnya itu, kena semburan itu. Ini kemungkinan besar bakal jumpa waktu panen di bulan berapa nih? Ini bulan 2 lah, Oh, bulan dua. salah bulan 2.
mungkin bapak kan udah lihat juga kan pak gambaran ke depannya gimana, apa aja kan tantangannya bakal apalah pak, contoh kayak hama apa segala macam ya. Mungkin dari bapak sebelumnya udah sering nggak terkena hama pak kalau untuk padi nih pak? Ini aja tadi udah semprot. Oh, Ini semprot. bersemprot tadi pagi. Dan ulat. Oh, daun itu ya pak. Ada kan ada yang apa gulung-gulung gitu kan. Ada yang kuning, ada yang enggak. Ini masih ini. Ini semprotnya merata semua ya pak. Rata semua. 1 hektar. Oh, berarti kalau nggak kalau disarankan di perkuliahan tuh pak, gimana yang kena hama yang disemprot disarankannya, berarti bapak walaupun kena sedikit semprot semua. Semprot semua. Apalagi orang sama orang. Oh. Itu sama orang kalau seandainya dalam satu batang satu rumpun ini kena, Itu bisa biarkan menyebar, aja. Pak. Besok pagi udah merambat. Iya, bisa menyebar. Ada 1 meter. Kalau 1 meter kena, kalau biarkan mungkin besok udah sana-sana. Berarti benar kata pepatah orang dulu kan pak, lebih baik mencegah daripada mengobati nih pak. Berarti lebih baik semprot semua kan pak. Nggak bisa dia dibiarkan itu. Mungkin pak, makasih banyak lah pak, izin lah kami Iya. lagi ya pak, lanjutkan juga kan pak. Oke. Oke pak, makasih banyak ya Izin. pak. Maaf mengganggu waktu Nah, Pak. ya, Izin pak, izin menanyakan pak, nama bapak siapa pak? Nanti Ah. Nama saya Tailo tak pada ya? Ah. Sakio. Ya. Sakio. usia bapak? Usia bapak? Hah? Usia Usia sekitar 60. 60. Siap. Makasih ya pak. Makasih banyak pak. Oke. Oke, lanjutkan pak. Oke. Kita Izin pak, itu yang tanah kosong itu ingin dibikin sawah juga atau dibikin untuk tanaman lain pak? Oh. Kayak pisang gitu ya pak? Ya, tanaman tahunan apa bawang durian atau apa Hmm. apa sebetulnya sawah juga sih, ini sawah bukan sawah. Untuk mengatasi kalau udah ada buahnya, mengatasi kayak kan banyak itu pak, ada burung, mengatasi burung itu seperti apa? Ya ditunggu. Oh ditunggu gitu ya Iya, pak. ditungguin. Berarti dari pagi sampai sore lah ya pak. Kalau malam kan udah nggak ada burung. Kalau di sini mayoritas sore aja. Sore aja. Kalau pagi nggak ada. Oh, di sore aja. Kenapa nggak pakai orang-orang sawah gitu? Kayak sumber gitu. Ya, Atau enggak ada yang pakai juga, ada yang malas mak nggak pakai membawa kan bikin-bikinnya. karena kan kalau ditunggu itu kan kita nggak bisa bantah ujung. Kalau kita bikinnya cuma ditunggu. Dan ini mobilnya banyak, jadi satu kali rayo tuh udah bantu. Berarti lebih efektif ditunggu aja. Itu aja. Kalau untuk hama yang sering menyerang itu apa pak? Kurang sama sundep Sundep. kan patah leher. Patah leher. Patah leher itu kayak mana dia pak? Namanya kan ini padi ini. Ya. Ini padi kan, ini kan padi apa nih? Padi ini kan udah mulai apa? Ininya patah, nggak ngisi. Oh itu disebabkan sama Sama jamur. sama jamur. Jadi kondisi lahannya ini tanah gambut ya pak? Enggak tanah gambut. Yang manis hari ini. Karena pasir bulan juga bisa. Kalau di sini pasir bulan, kalau wilayah sana kilang manis. Kerang manis. Kilang. Kilang manis. Kilang manis. Yang gambut enggak, apa enggak gitu. Kalau sini pasir bulan ada di sini. Kalau mau kerja ada itu banyak tuh pada ke sawah semua tuh. Tapi kalau mesin sebentar lagi udah sepi di sawah. Iya. Karena orang tuh udah paling nyemprot apa aja, nyemprot kalau udah mau kayak gini banyak ke sawah tuh, pun banyak sawah. Kalau untuk bapak yang megang sendiri itu ada pernah nggak merasa kerugian yang paling besar itu pak? Ada musim semalam aja aku nggak panen. Musim semalam nggak panen. Iya. Itu apa akibatnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya satu ya kendala air juga lah, karena susah. Jadi waktunya nanam nggak nanam jadi ketinggalan. Waktu itu kan buat air tuh.
Oh, berarti kekurangan air. Ya di sini kan ibaratnya tuh Sumber airnya dari mana tuh? Kalau dari sini. ya nggak tahu lah, kadang-kadang dari paket D pun ibaratnya dia punya nyawa juga, susah di sini nggak ada sumber airnya. Makanya itu Enggak dialirkan dari nah, sungai kadang-kadang atau dari dari apa? sungai Sia itu pun nggak memadai, cuma satu mesin. Itu cuma dari mana? Oh, hanya satu mesin aja. Bapak harap itu untuk kepada pemerintahnya nambah mesin lagi ya. Ya, nambah mesin lagi dicukupin lah itu di beberapa pertanian airnya. Supaya jangan ada yang tergendalanya apa. Ini aja kalau nggak musim hujan nih susah nih air di sini. Kron. Ya, Tolong Kron. Bapak nambah mesin lagi ya. Satu aliran ke sini. iya. Siap. Tolong Kron. Pak Gubernur pegangan nggak tapi? Tolong lo Kron. Tolong tuh. Apa ini Kron? Itu lah kendalanya. Pernah lah sampai mau gagal tanam di sini. Kalau di musim panas itu ya. Di sini tuh cuaca nggak menentu. Ini kalau boleh tahu Pak, ini di bawah naungan kementerian atau apa prognas kabupaten apa Pak? Kayaknya kabupaten. Kabupaten. Kayaknya aku nggak begitu mengetahui ya. Cuma ini dia dapat bantuan Baknas katanya. Ya udah. Karena yang nggak punya sawah-sawah gitu dibantu. Kami memang nggak punya sawah. Cuma numpang-numpang aja. Berarti lahan ini sewa sama bapak. Sewa sama Baknas, biaya dibantu sama Baknas. Nah, jadi sewa itu aku nggak bayar itu, ibaratnya kan cuma dibalikin uang yang modalnya, nanti kena zakat, sekian gitu udah gitu aja. Kayak Prabowo kan lagi fokus wadah pangan. Ketahanan pangan. Iya. Katanya sih mau targetnya sih banyak sih, tapi nggak tahu juga sih. Berarti ini sistem irigasinya cuma tada hujan aja ya Pak? Hujan apa? Nggak ada pakai irigasinya. Ya, sekarang Kadang kan di sini tuh irigasinya banyak yang dangkal, jadi itulah. Kalau bisa nih udah berapa puluh tahun kasarnya ngomong nggak pernah dicuci. Irigasinya jadi dia banyak yang dangkal, jadi percuma yang irigasi itu tuh banyak yang dangkal, rumput pun banyak di sini tuh. Jadi airnya mampet. Mampet. Biasanya kalau 1 tahun 3 kali, ini 1 tahun nggak ada pembersihan. Katanya nggak ada biaya untuk abangnya. Alokasi dana itu. Iya. malah Itu yang bikin gendala petani itu paletnya banyak yang dangkal, yang semak. efisiensi siap. Iya. Kalau irigasinya mungkin dicuci ya, ya kemungkinan petani sini ya agak mending ya walaupun musim kemarau pun. Ini loh, irigasinya ini aja di pribadi lah, masing-masing lah. Biar itu bukan pemerintah, sum-suman sama petani itu. Setiap petani Iya, sum-suman berapa juta habisnya sekian orang satu. Oh iya, ini baru Bukan program pemerintah nih, program swadaya masyarakat sendiri nih. Iya, makanya kalau pemerintah peduli sama petani, tolong nggak dibenahin lah, nggak dibagusin lah, kayak paletnya gitu kan, yang dangkal dicuciin semua. Dan itu kan petani sini agak mending lah. Jadi banyak yang sumbat di sini tuh paletnya, jadi yang nggak banyak yang kebagian. airnya yang Iya, karena dangkal ini paletnya. nggak lewat. Mau nengok sana lagi kita? Tuh banyak tuh. Biar keliling kita sampai ujung kok soalnya kan? Oh, yang sampai ujung 1 hari yang nggak siap, sama-sama. Iya emang. Ini batasnya tadi sampai situ Pak, sampai rumah apa itu kan? Mana tahu ada petani-petani yang Pak, lain. izin Pak kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Jadi mana tahu kan nanti ada dosen pengampu kami. Ludiwal. Orangnya apa? Agak beda gitu. Ludiwan Pak. Oh. Biasa dipanggil Pak Wan Bapak. Ada di sewa Pak bro. Berapa? 77 48. Pak izin lah kami ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak.
Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kawan-kawan semuanya, sekian dari video wawancara kami. Jangan lupa like and comment ya. Dadah.